kita akan ke Bang Pendeta Ronald, Bang Rio sudah coba membantu kita untuk melihat bagaimana proses perubahan iklim ini karena ada proses eksploitasi, lalu kemudian proses adaptasinya adalah transisi teknologi energi ya. Tapi kemudian itu juga membuktikan bahwa masih bentuknya eksploitasi alam juga karena menggunakan nikel atau fosil yang justru merusak alam yang ada di sekitar kita dan Indonesia menjadi target karena nikelnya terbesar ya dan Raja Ampat salah satunya. Bang Pendeta Ronald dalam kekritisannya Bang Rio bahwa sikap gereja itu bukan cuma soal ya kita menyarankan untuk tidak membuang sampah saja, tetapi bagaimana juga mengkritisi tentang proyek-proyek besar yang datang dengan produk plastik misalnya dan mesin termasuk ini. Tapi kemudian kita menyarankan hanya pada pilihan misalnya jangan membuang sampah misalnya. Padahal gereja juga secara kelembagaan bisa mengkritisi yang lebih besar misalnya terhadap produk-produk plastik yang ada di negara kita ataupun teknologi-teknologi yang kemudian menggunakan energi-energi yang bersumber pada eksploitasi alam. Nah, bagaimana sikap PGI terhadap itu? Baik, ini kita sama-sama sudah tahu bahwa penyebab dari iklim ini, kalau teman baca Dalmia dan laporan PBB juga, itu ada hal yang jadi penyebab dari krisis iklim. Yang pertama itu ada gas rumah kaca, ya, terutama karbon dioksida, penggunaan metana, di nitrogen oksida, kalau saya tidak salah di dalam laporan PBB itu ada itu ya, data ilmiahnya. Akibat dari pembakaran hutan, pembakaran bahan bakar fosil, ya batu bara, minyak, gas, dan kemudian ada deforestasi dari alih fungsi lahan, industri dan transportasi itu yang tadi dijelaskan oleh Rio. Dan juga ada pertanian intensif dan limbah makanan. Itu semua ada di dalam laporan PBB. Penyebab utama yang menjadi persoalan munculnya emisi gas rumah kaca itu. Selain kan mengenai konsumerisme dan gaya hidup yang berlebihan, itu terutama di negara-negara maju ya, dan juga kelas menengah ke atas itu. Dan orang kaya ini menyumbang lebih banyak emisi daripada 50% orang miskin, katanya begitu ya. Tapi dari konteks ini, latar belakang ini, yang seperti tadi yang dijelaskan juga oleh Rio, yang saya mau bilang ketika pertanyaannya masuk ke area yang tadi ditanya oleh Lingsi, kita tahu gereja itu punya banyak keterbatasan. Dia terbatas, tapi juga dia tidak berdaya. Jadi memang ini seperti ada cerita lucu tentang orang itu, orang Kristen di Papua ini sudah Karisten, kariting lagi ya. Jadi jadi dobel-dobel gitu. Jadi memang keterbatasan gereja itu dapat dipersonifikasikan seperti begitu. Jadi sudah terbatas, tapi juga tidak berdaya. Tidak berdaya karena faktor-faktor tadi itu di luar kemampuan gereja untuk bisa mengelola dia. Tapi ada kekuatan gereja yang tidak bisa kita lupakan. Kekuatan gereja yang membuat gereja bisa berdiri tegak itu adalah kekuatan moral. Kekuatan moral, kekuatan spiritual, dan juga kekuatan komunitas. Kita punya warga gereja ini banyak sekali. Ya, bahkan terus bertumbuh, gereja-gereja di mana-mana yang terus bertumbuh, warga gereja makin bertambah, itu kekuatan komunitas kita. Jadi kita punya tiga modal itu sebenarnya. Kekuatan moral, kekuatan spiritualitas, dan kekuatan komunitas. Karena warga gereja kita banyak sekali. Nah, dengan pendekatan yang strategis sebenarnya, kita bisa menghidupi teologi tentang pertobatan ekologis. Itu kita bisa lakukan. Ya, karena ya kita mau bilang juga ya, Pendeta Ferry ini ahli liturgi. Beliau ini jago sekali kalau bikin liturgi. Kadang-kadang masuk ke pengakuan-pengakuan itu, mungkin juga kita perlu mengajak orang-orang dalam spiritualitas ini untuk melihat, untuk apa, masuk ke dalam satu pengakuan tentang dosa ekologis. Jadi tadi ada pertobatan ekologis, ya ada kiamat ekologis. Sebelum kita sampai ke kiamat ekologis, ya kita perlu harus ada pengakuan dosa ekologis. Karena apa? Karena dosa ekologis itu karena apa? Keserakahan, ketamakan, tidak punya sense of belonging, ya, tidak punya rasa peduli, terus menerus eksploitasi apa ciptaan Tuhan ini tidak dalam kerangka merawat menjaga tapi menghancurkan. Ini kan bahaya sekali. Juga termasuk mendorong orang untuk merubah gaya hidup dia, termasuk
Gaya hidup di jemaat juga kan sangat konsumtif sekali ya. Bagaimana dirubah bisa menjadi perilaku yang solider. Solider ini penting sekali. Tidak eksploitatif, tapi lebih banyak dibangun dalam kerangka partisipatif, yang mengajak banyak orang, banyak warga gereja terlibat untuk membangun kekuatan moral, untuk mencegah hal-hal kecil seperti tadi Pendeta Ferry jelaskan itu di PGI tidak ada tuh kegiatan PGI itu coba-coba taruh plastik-plastik di situ. Ya kita tidak temukan itu. Ya itu sudah harus. Makanya kemarin waktu acara Greenpeace, saya masih lihat plastik-plastik lagi di acara Greenpeace. Saya bilang, ini Rio mesti kasih tahu ini orang-orang di Greenpeace kalau bikin kegiatan Greenpeace tidak boleh ada plastik, harus ada gelas saja, gelas dan air. Tidak boleh ada plastik-plastik. Botol-botol air minum itu harus dibuang jauh. Karena kita ikut menjumbang, memberikan kontribusi terhadap kerusakan lingkungan, ya karena plastik-plastik itu. Hal yang lain ini terkait dengan kekuatan spiritualitas. Nah, kekuatan spiritualitas yang gereja bisa lakukan tuh membangun kesadaran, tapi juga memperkuat, meningkatkan kualitas pendidikan iman bagi warga gereja. Jadi seperti mengintegrasikan isu-isu lingkungan ini di dalam khotbah, refleksi, pengajaran-pengajaran katekisasi, liturgi, ya itu bisa dilakukan di situ. Jadi ada istilah baru sebenarnya, tapi bukan istilah baru ya. Saya pikir teman-teman pendeta sudah sering mendengar namanya ekospiritualitas. Nah, ini perlu dikembangkan sebenarnya. Karena kita mengajak warga gereja untuk melihat alam itu tidak sekedar pendekatan barat. Jadi tidak hanya melihat alam itu sebagai sumber daya yang bisa dikelola, dimanfaatkan, tapi juga melihat alam itu sebagai saudara, sebagai sahabat. Makanya kita di PGI ada juga buat program yang namanya Gereja Sahabat Alam. Nah, itu ya kalau teman-teman sudah baca tuh apa yang disampaikan oleh Paus Fransiskus beberapa waktu terkait dengan Laudato Si itu ya. Itu sebenarnya Paus Fransiskus ingin mengajak seluruh umat manusia di muka bumi ini untuk melihat alam itu menjadi sahabatnya, sebagai saudaranya. Ya, sama-sama mendapatkan mandat. Dan yang paling terakhir menurut saya, yang juga gereja bisa lakukan dengan kekuatan komunitas itu adalah terus mendorong gereja melakukan hal-hal kecil tapi punya dampak besar dengan komunitasnya, mulai dari lingkungan keluarga. Ya tadi kita sudah bilang pengelolaan sampah dan lain-lain, tanam pohon, macam-macam, bikin kebun, macam-macam. Bisa juga gereja membentuk komunitas untuk mengadvokasi. Setidaknya kalau tidak bisa juga membentuk tim advokat, mendorong memastikan terjadinya keadilan lingkungan ya atau keadilan iklim, ya kita punya potensi di gereja kan banyak, bisa kita manfaatkan juga. Ya, untuk apa? Untuk menyuarakan komunitas terdampak, mendorong untuk meyakinkan publik bahwa sistem ekonomi yang merusak bumi itu harus dilawan. Ya, makanya kemarin kami punya pernyataan sikap itu, saya bikin judulnya itu, jangan merusak alam demi investasi. Jangan merusak alam demi investasi. Sederhana aja. Jadi itu bisa menjadi bagian dari cara gereja mendorong atau terlibat dalam proses advokasi. Karena itu kekuatan komunitas itu menjadi sebuah tindakan yang real bisa kita lakukan. Tapi memang harus disadari bahwa gereja tidak bisa jalan sendiri ini, Lingsi. Gereja tidak bisa jalan sendiri. Gereja harus melakukan kolaborasi dengan semua komunitas-komunitas, mau adat lah, mau agama lain lah, mau NGO. Tapi semua komunitas itu kita harus berjejaring. Jadi membangun kolaborasi sehingga kekuatan komunitas itu nampak benar-benar bisa kita wujudkan untuk mencegah perusakan lingkungan yang lebih parah. Kira-kira begitu. Karena kita bisa menjembatani eko-spiritualitas tadi dengan aksi-aksi sosial yang kita bisa lakukan. Dari saya begitu, nih. Terima kasih. Bang Pendeta Ronald, membangun kekritisan kita terhadap sebuah fakta perubahan iklim, ya, itu juga menjadi pesan-pesan moral dan yang perlu disampaikan oleh gereja. Bagaimana gereja menggunakan strategi-strategi pelayanan untuk membangun pesan moral yang kritis terhadap perubahan iklim ini, bukan soal alam yang berubah, tapi ada tindakan manusia. Termasuk bagi orang muda, bagaimana mereka menjadi pionir untuk bekerja bersama-sama dalam menjaga lingkungan ini. Jadi, pertama saya mau bilang bahwa apa yang kemarin sudah dilakukan oleh PGI itu sebenarnya salah satu upaya membagikan pesan moral yang kuat bagi seluruh warga gereja dengan
kata-kata yang sederhana saja, ya. Jangan merusak alam demi investasi, itu salah satunya. Jadi kita tidak buat apa kata-kata yang terlalu bikin pusing penafsiran dan segala macam. Sederhana aja. Jangan merusak alam demi investasi. 5 kata saja. 5 kata itu punya pesan moral yang cukup kuat dan tema itu menjadi percakapan di komunitas agama-agama lain, ya di Muhammadiyah, di NU, di gereja Katolik atau di komunitas-komunitas yang dari komunitas gereja juga, komunitas mahasiswa, lingkungan perguruan tinggi itu menjadi pesan moral yang kuat. Maksudnya saya itu tadi kan kita sudah lihat bahwa keterbatasan gereja itu nampak sekali ya. Tapi gereja punya 3 modal tadi. Kekuatan moral, kekuatan spiritualitas, dan kekuatan komunitas. Nah, kita sebenarnya bisa berdiri di situ untuk menyampaikan pesan-pesan moral. Bisa mengelola itu, mengelola 3 kekuatan ini untuk menyampaikan pesan-pesan moral yang kuat. Ya, terutama misalnya ketika kita mau mendorong, kita mungkin juga satu saat perlu dipikirkan bagaimana perlu harus ada audit apa istilahnya audit secara ekologis mungkin ya terhadap kepedulian gereja atau program-program gereja itu dia beraksentuasi atau dia berrelasi kuat nggak dengan isu-isu soal lingkungan ini. Itu juga bisa jadi ini saya jadi ingat ya apa waktu saya menampingi saya jadi staf ahli gubernur dulu ada pertanyaan sederhana dari Pak Gubernur kepada seluruh kepala dinas. Tolong kamu buat presentasi untuk saya tahu bagaimana seluruh program-program yang kamu buat itu menyentuh langsung dengan masyarakat di kampung-kampung. Terserah kamu mau bikin apa, tapi coba kamu kasih gambaran pada saya bagaimana seluruh program-program yang kalian susun itu bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat di kampung. Artinya ini contoh saja, tapi kita bisa memulai dari situ. Jadi program-program gereja bisa diaudit untuk melihat sejauh mana program-program gereja itu dia bersentuhan dengan upaya menampakkan kepedulian gereja terhadap persoalan-persoalan ekologis, ya. Jadi ada pendidikannya, itu juga menjadi hal yang menarik. Misalnya di Satya Wacana yang Pak Pendeta Ferry kembangkan, ini menurut saya bagus banget di kampus ministry. Ya, mengembangkan liturgi-liturgi ekologis yang terus dijadikan sebagai alat untuk menyuarakan kepedulian-kepedulian gereja terhadap persoalan-persoalan lingkungan. Atau pada saat kita memberikan pendidikan katekisasi, ya, pendidikan katekisasi yang kontekstual juga kita bisa mendorong arahnya dibangun dalam kerangka berpikir itu tadi. Atau saya jadi ingat juga ada beberapa gereja sekarang sudah punya yang disebut dengan komunitas aksi hijau. Mungkin sudah pernah dengar ya. Nah itu menarik itu menurut saya, karena beberapa gereja saya sudah dengar mereka punya itu. Itu salah satu contoh yang bisa dikembangkan. Jadi membentuk tim kecil yang ada di jemaat-jemaat. Jadi mereka menyusun program aksi nyata, kepedulian terhadap persoalan-persoalan lingkungan. Tidak usah yang besar-besar, bisa dimulai dari sekolah minggu, itu komunitas aksi hijau itu. Nah, karena tadi saya bicara menyangkut soal kolaborasi, memang sangat bagus juga ketika gerakan menyuarakan kepedulian terhadap lingkungan ini dijadikan sebagai gerakan bersama. Jadikan sebagai gerakan bersama. Jadi maju sama-sama untuk menyuarakan itu. Jadi gereja bermitra dengan berbagai komunitas yang ada di lingkungan gereja. Tidak harus dari komunitas yang sama ya. Misalnya orang-orang GPIB, tapi bisa juga dengan gereja-gereja lain, juga dengan agama lain ya. Bisa juga dengan LSM memperkuat kolaborasi dalam bentuk tindakan yang nyata. Jadi sebenarnya yang saya mau bilang dari apa yang saya contoh-contoh yang sudah ada ya karena tadi modal kita adalah kekuatan moral, kekuatan spiritualitas dan kekuatan komunitas. Sehingga ketika gereja bisa melakukan ini sebenarnya gereja sadar bahwa gereja itu tidak bisa menyelamatkan planet ini sendiri.
Tapi ya pesan di Matius itu jadilah garam dan terang dunia itu menurut saya itu juga punya dampak yang cukup baik untuk kita. Jadikan sebagai dasar pijak kita untuk terus menyuarakan kepedulian kita terhadap isu-isu lingkungan ini. Jadi ada tindakan nyata di situ.